Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Easy with Grammar. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tenses present continuous tense. Sebelum kita melangkah untuk membicarakan dan mempelajari tentang present continuous tense ini, please like and subscribe. When should I use present continuous tense? Ini adalah pertanyaan yang akan kita raise di sini agar kita mengerti kapan kita menggunakan present continuous tense, pada kondisi apa. Yang pertama, kita akan membahas tentang kondisinya, yaitu to talk about things that are happening at the moment of speaking. These things last for quite a short time and are not yet finished when the speaker are talking about them. Jadi maksudnya adalah tenses present continuous tense ini adalah digunakan untuk membicarakan kejadian yang terjadi saat si pembicara berbicara, dan kejadian tersebut berlangsung tidak lama, dan saat dibicarakan kejadian tersebut masih berlangsung. Contohnya begini, I cannot see you, I'm studying now. Jadi di sini artinya adalah saya tidak bisa bertemu dengan kamu karena saya sedang belajar saat ini. Jadi dalam konteks ini si pembicara membicarakan bahwa I'm studying now itu adalah kejadian yang terjadi saat si pembicara berbicara. Jadi dia menyatakan bahwa saya sedang belajar saat ini, makanya I cannot see you. Seperti itu. Kemudian kalimat berikutnya adalah they are dancing in the first floor with their children. Jadi kalau seseorang menyatakan they are dancing in the first floor, maka pada saat ia berbicara dia menyatakan bahwa they di sini, mereka di sini memang sedang berdansa atau menari in the first floor bersama with their children, bersama dengan anak-anak mereka. Jadi pada kondisi ini adalah untuk membicarakan kejadian yang terjadi pada saat berbicara, dan pada saat itu juga kejadian itu masih berlangsung meskipun tidak lama. Oke? Ini adalah kondisi yang pertama. Kemudian kita lihat adalah kondisi yang kedua, as a future meaning. Maksudnya apa? As a future meaning di sini adalah to say about action or plan which has already been decided and arranged to do. Seperti misalnya fixed plan or fixed date. Jadi tenses ini mengungkapkan kegiatan atau menceritakan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan yang sebelumnya sudah diputuskan dan direncanakan untuk dilakukan. Contohnya adalah I am working in your office tomorrow. Jadi apabila seseorang menyatakan I'm working in your office tomorrow, yang artinya bahwa saya akan bekerja di kantormu besok. Nah, pada saat waktu mengungkapkan kejadian ini, kejadian itu belum dilakukan. Dia hanya mengungkapkan bahwa kegiatan ini akan dilakukannya di masa depan. Ini merupakan mengekspresikan a fixed plan atau kejadian yang sudah mereka putuskan untuk dilakukan, yaitu I am working in your office tomorrow. Kemudian contoh berikutnya adalah they are playing football tonight. Di sini artinya adalah mereka akan bermain bola kaki malam nanti. Nah, bisa jadi si pembicara berbicara pada waktu sekarang ini adalah pada waktu pagi atau pada waktu siang, dan bukan pada waktu tonight, pada waktu malam. Karena they are playing football tonight itu kejadiannya belum dilakukan, tetapi pada saatnya mereka berbicara, mereka membicarakan tentang action atau plan atau rencana yang sudah diputuskan sebelumnya untuk dilakukan pada malam hari, yaitu dilakukan pada waktu yang akan datang. Ini adalah kondisi yang kedua. Jika kondisi kedua ini terpenuhi, maka yang dipakai adalah tenses continuous tense, present continuous tense. Baik. Kemudian bagaimana dengan kondisi yang ketiga, yaitu to say about temporary situation, yet the situation may not be happening at the moment. Jadi di sini adalah membicarakan tentang temporary situation, yaitu untuk membicarakan situasi yang sifatnya sementara. Pada saat dibicarakan, situasi tersebut bisa jadi tidak sedang terjadi. Oke? Contohnya adalah seperti ini. I am now working with my uncle until I find a better job. Dalam arti jika kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah I am now working with my uncle.
Jadi pada saat ini saya sedang bekerja dengan paman saya. Until, sampai I find a better job. Sampai nantinya saya dapat pekerjaan yang lebih baik. Jadi si pembicara ingin mengungkapkan bahwa saat ini dia bekerja dengan pamannya. Dan dia akan berhenti atau dia saat ini sedang mencari pekerjaan yang baru. Kemudian dia akan berhenti dari bekerja di tempat pamannya. Di sini dia menyatakan bahwa working with my uncle is a temporary situation, temporary work untuk dia. Jadi sementara, pekerjaan sementara. Jadi dia mengungkapkan bahwa I'm now working with my uncle adalah pekerjaan yang sementara sampai I find a better job. Itu maksudnya. Kemudian kondisinya, contoh berikutnya adalah their children are staying with me at my home for 3 days. Di sini jelas bahwa anak-anak mereka ini staying, tinggal atau menetap sementara dengan saya di rumah saya for 3 days. Jadi di sini saya ingin mengungkapkan bahwa ini adalah situasi atau kejadian atau stayingnya ini adalah temporary. Jadi untuk bersifat sementara. Maka jika kondisi ini terpenuhi, maka present continuous tense dipakai untuk membicarakan kejadian seperti ini. Kemudian lanjut adalah to say about temporary or new habits by using these days or at the moment. Jadi adalah maksudnya untuk membicarakan kebiasaan baru. Oke, ini adalah tentang kebiasaan baru. Sedangkan yang tadi adalah tentang situasi yang baru. Hampir mirip-mirip memang. Ini untuk membicarakan kebiasaan baru atau yang sifatnya sementara. Dan biasanya dibarengi dengan penggunaan kata these days atau at the moment. Jadi this day ini maksudnya akhir-akhir ini atau beberapa hari ini. Kemudian at moment adalah pada saat ini. Kita lihat contohnya biar lebih jelas. You are eating too much these days. Jadi ini adalah kondisi di mana si pembicara ini membicarakan temannya, misalnya temannya dengan menyatakan bahwa you are eating too much. Kamu ini kok makannya terlalu banyak these days, akhir-akhir ini. Sedangkan dia tahu bahwa sebelumnya temannya ini tidak makan sebanyak ini. Jadi makanya dia bertanya, sepertinya ini adalah new habits bagi temannya ini. You are eating too much these days. Kamu ini makannya terlalu banyak akhir-akhir ini. Oke, dapat dimengerti? Baik, selanjutnya contoh berikutnya adalah I am sure you are studying too hard tonight. Jadi saya yakin kayaknya kamu ini malam ini are studying too hard. Belajarnya terlalu giat, terlalu keras untuk malam ini. Karena saya lihat sebelum-sebelumnya tidak too hard untuk studyingnya, untuk belajarnya. Jadi dia melihat ini adalah suatu temporary atau new habits yang dia lihat. Makanya dia berbicara langsung menggunakan present continuous tense, yaitu I am sure you are studying too hard tonight. Seperti ini. Apabila kondisi ini memenuhi seperti ini, maka yang digunakan adalah present continuous tense untuk masa sekarang. Kemudian kondisi berikutnya adalah to say about annoying habit. Okay? Annoying habit. It's not regular but happens very often. An adverb like always, forever, or constantly is usually used. Jadi maksudnya tenses ini untuk membicarakan kebiasaan yang kurang baik dan biasanya yang sering terjadi meskipun tidak selalu. Kemudian biasanya diikuti dengan adverb of time seperti always, selalu, forever, or constantly. Kemudian kita lihat contohnya supaya lebih jelas seperti ini. Dalam kalimat you are always losing your book at school. Nah, jika seseorang berkata seperti ini dengan temannya atau dengan orang lain atau dengan keluarganya, artinya dia dalam kondisi annoying, agak kesal, agak terganggu dengan kebiasaan temannya ini. You are always losing your book at school. Kamu ini kok selalu hilang aja bukunya di sekolah. Seperti itu kira-kira dalam bahasa Indonesianya yang menyatakan bahwa kebiasaan yang annoying atau yang kurang baik atau kebiasaan yang sering terjadi meskipun tidak selalu. Kemudian contoh berikutnya adalah my cat is always running around on my bed.
Meskipun ini kucingnya sendiri, tapi yang menyatakan, kalau dia menyatakan seperti ini, my cat is always running around my bed. Oke, around on my bed. Artinya bahwa si kucing ini selalu bolak-balik di kamar saya atau di tempat tidur saya. Maka ini adalah kebiasaan si kucing ini adalah kebiasaan yang annoying, yang sangat mengganggu bagi saya. Nah, jika kondisi seperti ini atau situasi seperti ini, maka yang digunakan adalah present continuous tense dengan adverb of time-nya adalah always atau forever atau constantly. Tapi biasanya orang menggunakan always. Oke. Kemudian gimana sih the sentence patterns, pola kalimat dari present continuous tense ini untuk membuat kalimat ini di dalam kalimat tulisan atau dalam pembicaraan sehari-hari. Di dalam setiap kalimat yang sempurna itu harus dan biasanya ada subject, dan begitu juga dengan present continuous tense ini ada subjeknya plus to be, kemudian plus verb plus ing, kemudian ada object or complement. Kita lihat subjeknya adalah I, you, we, they, kemudian he, she, dan it. Oke. Kemudian kita lihat lagi untuk to be-nya. To be-nya di sini adalah I, pasangannya adalah am, kemudian you, we, they ini pasangannya adalah are, dan kemudian he, she, it di sini adalah pasangannya is. Kemudian ditambahkan dengan verb ing, kemudian dengan object. Kita lanjut dengan contoh kalimat biar kita tahu pada posisi-posisi masing-masingnya bagaimana. Kita lihat seperti ini, kalimatnya adalah they are playing a football tonight. Kita lihat di sini they di sini adalah sebagai subjek, kemudian to be-nya adalah are, kemudian playing di sini verb play plus ing di sini jadi playing, dan kemudian football di sini adalah objek, dan kemudian tonight adalah adverb of time. Oke. Kemudian bagaimana dengan adverb of time itu sendiri? Untuk mengidentifikasi present continuous tense, salah satunya adalah dengan adverb. Kita lihat bagaimana adverbnya, ciri-cirinya adalah di sini ada adverb of time, yaitu at the time of speaking, pada waktu saat si pembicara berbicara. Contohnya adalah now, sekarang, right now, sama artinya saat ini juga, at present, pada saat ini, atau at the moment. Oke. Kemudian adverb of time around the time of speaking seperti this year. Jadi si pembicara berbicara menggunakan this year untuk menyatakan around the time of the speaking. Oke. Tahun ini atau this month, bulan ini, ataupun this week. Ini adalah contoh-contoh dari ciri-ciri present continuous tense dalam mengidentifikasi adverb of time-nya, dalam penggunaan adverb of time-nya. Baik, demikianlah yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya kira sudah cukup jelas dan mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.